Polar ID dikembangkan guna meningkatkan kemampuan keamanan perangkat Samsung sekaligus memperluas fitur autentikasi di luar sidik jari dan pengenalan wajah konvensional. Sistem ini diproyeksikan dapat memasukkan beberapa lapisan identifikasi untuk mencegah akses tidak sah dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih cepat, aman, dan intuitif. Anda menyaksikan TechBiz pemirsa. Perusahaan teknologi Korea Selatan, Samsung Electronics, dikabarkan sedang mengembangkan sistem Polar ID atau teknologi autentikasi biometri terbaru yang dibutuhkan untuk bersaing dengan Face ID milik Apple. Polar ID diharapkan memberikan keamanan dan kenyamanan yang kuat bagi pengguna smartphone Android, memperluas opsi identifikasi digital di ekosistem Samsung. Samsung tengah menyiapkan teknologi baru yang diberi nama Polar ID, sebuah sistem autentikasi biometrik lanjutan yang dirancang untuk identifikasi wajah, suara, dan bahkan data fisik unik lain. Teknologi ini muncul sebagai respon terhadap dominasi sistem Face ID Apple yang telah lebih dahulu populer sebagai standar keamanan perangkat mobil kelas atas. Polar ID dikembangkan guna meningkatkan kemampuan keamanan perangkat Samsung sekaligus memperluas fitur autentikasi di luar sidik jari dan pengenalan wajah konvensional. Sistem ini diproyeksikan dapat memasukkan beberapa lapisan identifikasi untuk mencegah akses tidak sah dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih cepat, aman, dan intuitif. Kemunculan Polar ID dinilai sebagai langkah strategi Samsung untuk menyaingi Apple, terutama di segmen tinggi seperti Galaxy S dan Galaxy Z Fold Flip. Apple Face ID dikenal luas karena keakuratannya dengan integrasi yang dalam dengan fitur ekosistem iOS, sehingga Samsung ingin menghadirkan pengalaman autentifikasi yang lebih canggih dan kompetitif di Android. Bagi pengguna perangkat Samsung, Polar ID diharapkan bukan sekedar fitur keamanan tambahan, tetapi juga nilai tambah dalam kehidupan digital sehari-hari yang memungkinkan proses login, pembelian, dan perlindungan data yang lebih rapat tanpa harus mengetikkan kata sandi panjang. Teknologi ini juga bisa membuka peluang pengembangan autentifikasi di perangkat lain seperti tablet, laptop, dan perangkat iOS. Secara keseluruhan, kehadiran Polar ID menjadi langkah ambisius Samsung dalam memperkuat fitur keamanan dan autentifikasi pengguna di perangkatnya, sekaligus menyaingi Face ID Apple yang telah mapan di pasar. Jika implementasi dan penerapannya sukses, Polar ID bisa menjadi teknologi autentifikasi unggulan berikutnya di ekosistem Android dan mempertajam persaingan inovasi antara dua raksasa teknologi tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Huawei resmi membawa jam tangan pintar edisi khusus hasil kolaborasi dengan brand golf Jepang Honma ke pasar Indonesia. Produk ini menyatukan desain ikonik dunia golf dengan performa smartwatch kelas flagship. Huawei mengumumkan ketersediaan Honma X Huawei Watch GT6 Pro di Indonesia. Jam tangan pintar ini hadir melalui kemitraan lintas industri dengan Honma membawa DNA desain yang terinspirasi dari sejarah dan identitas golf Jepang, sementara Huawei menyempurnakannya dengan performa smartwatch flagship yang dirancang untuk mendukung permainan golf profesional. Secara spesifikasi, Honma X Huawei Watch GT6 Pro memiliki kemampuan yang sama dengan versi orisinilnya. Perbedaan utama terletak pada desain yang menonjolkan unsur seni dan warisan budaya Jepang dalam setiap detail jam tangan ini. Bagian dial mengusung motif pine leaf sebagai simbol warisan brand Honma. Desain ini diperkaya dengan siluet Gunung Fuji dan motif gelombang atau wave pattern khas ukiyo-e, seni tradisional Jepang yang terkenal dengan garis tegas dan gambaran landscape alam, memberikan nuansa klasik yang menyatu dengan desain modern smartwatch. Detail desain jam tangan ini juga terinspirasi dari klub golf premium Honma Series Beres 7S yang dikenal dengan finishing mewah dan pola ikonik. Karakter eksteriornya diperkuat dengan 3D gold bezel bernuansa hitam dan emas, merefleksikan ciri khas klub golf Honma. Sentuhan unik terlihat pada jarum detik berbentuk driver club serta strap dengan buckle emas edisi terbatas yang diukir logo Honma. Saat dinyalakan, pengguna juga akan disambut animasi startup eksklusif Honma X Huawei menegaskan identitas kolaborasi sejak awal penggunaan. Dalam paket penjualannya, jam tangan pintar ini dilengkapi gift box eksklusif berisi golf marker, green fork atau default tool, serta bola golf dengan desain khusus. Honma X Huawei Watch GT6 Pro dijual dalam jumlah terbatas di Indonesia dengan harga Rp5,599 juta. Berbagai sumber IDX Channel.
Otoritas Jasa Keuangan telah menjatuhkan denda kepada 3.418 pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal sejak tahun 2022 hingga Januari 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan pasar modal. Secara total, denda yang dijatuhkan mencapai 542 miliar rupiah lebih. Deputi Komisioner Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Edi Manindo mengatakan, dari pelanggaran substantif tersebut, OJK mengungkap bahwa 240,65 miliar rupiah dikenakan karena keterlibatan 151 pihak dalam praktik manipulasi perdagangan saham, termasuk pola seperti pump and dump, wash sale, dan pre-arranged trade yang menyimpang dari perilaku pasar normal. Selain denda moneter, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif lain, antara lain pembekuan izin usaha terhadap 9 pihak, pencabutan izin usaha terhadap 28 pihak, serta perintah tertulis kepada lebih dari 100 pihak untuk melakukan perbaikan dan mematuhi ketentuan pasar modal. Edi menambahkan, praktik manipulasi harga di pasar modal berasal dari penawaran umum perdana saham atau IPO. Hal ini terjadi pada mekanisme penjahatan saham yang tidak mencerminkan kondisi dan komposisi investor sebenarnya. Selain denda, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif lain, antara lain pembekuan izin terhadap 9 pihak, pencabutan izin 28 pihak, serta 116 perintah tertulis. Mana dari 382,58 miliar ini, itu 240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham itu kepada. Pemirsa, pengelola gerai Mr. DIY PT Daya Inti Gunayasa Tbk resmi memulai program kepemilikan saham karyawan atau MISOP tahap pertama, di mana perseroan akan mengkonversi lebih dari 21 juta lembar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp1.650 per saham. PT Daya Inti Gunayasa Tbk atau MDIY mengumumkan pelaksanaan manajemen Employee Stock Option Program atau MESOP tahap pertama. Dalam keterbukaan informasi, perseroan akan mengonversi sebanyak 21.285.000 lembar saham. Periode pelaksanaan ini akan berlangsung selama 30 hari bursa, terhitung mulai tanggal 18 Februari hingga 10 Maret 2026 mendatang. Harga tebus yang ditetapkan untuk aksi korporasi ini mencapai Rp1.650 per lembar saham. Program MESOP ini merupakan bagian dari janji perseroan saat melakukan penawaran umum perdana atau IPO dengan total alokasi mencapai 514 juta lembar saham baru. Jumlah tersebut setara dengan 2,041% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Pelaksanaan tahap pertama ini mencakup 50% dari hak opsi yang tersedia, sementara untuk tahap kedua akan ditentukan kemudian oleh Dewan Komisaris. Hingga perdagangan Senin kemarin, harga saham MDIY terpantau bergerak stagnan di level Rp940 per lembar saham. Adapun, menariknya, harga pelaksanaan MESOP sebesar Rp1.650 berada jauh di atas harga pasar saat ini. Aksi korporasi ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas serta produktivitas manajemen dan karyawan dalam mendukung ekspansi gerai Mr. DIY di seluruh wilayah Indonesia di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel.